Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kelanjutan dari kisah yang berjudul Sekamar Kos Dengan Dia. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara angin kencang datang dan tiba-tiba di belakangku muncul sosok Sinta yang asli. Aku merasa bersyukur sekali dengan kedatangan Sinta di sini. Dia meraih pundakku dan menarikku untuk segera pergi ke belakangnya. Tapi tampang Sinta tidak menunjukkan ekspresi marah atau kesal pada sosok wanita di depannya itu. Ternyata benar dugaanku. Jadi tadi yang ada di sudut kantin juga kamu ya? Sinta bertanya pada sosok wanita itu. Sosok itu hanya membalas pertanyaan Sinta dengan tawa cekikikan. "Kenapa kamu mengganggu Rian?" tanya Sinta kembali ke sosok wanita itu. "Gak apa-apa, aku suka saja dengan auranya," jawab wanita itu dengan centil dan cekikikan. "Kamu ini bukannya sudah tahu jika dia ini bersamaku?" "Kan gak masalah, lagian sepertinya kamu mulai jarang bersamanya." "Aku selalu ada untuknya, walau aku tinggal, tapi aku selalu datang untuk membantunya. Seperti sekarang ini." "Berbagilah denganku Sinta, aku tidak akan usil padanya." Kali ini Sinta hanya diam saja. Aku yang berdiam diri di belakang Sinta hanya bisa memperhatikan mereka berdua berbicara. Namun aku merasa aneh. Sepertinya Sinta sudah sangat akrab sekali dengan sosok wanita ini. Kalau aku ukur dari paras mereka berdua, sepertinya mereka itu seumuran. Ditambah lagi centilnya mereka berdua sama. Apakah dia adalah teman Sinta? Dan satu lagi yang membuatku heran. Biasanya Sinta akan mengamuk kalau aku diganggu oleh sesosok makhluk. Akan tetapi kali ini malah diajak ngobrol. Saat aku sedang memperhatikan mereka berbicara, tiba-tiba Sinta mengatakan sesuatu. "Udah Aruna, aku kasihan melihat Rian seperti ini." Tiba-tiba Sinta tertawa terbahak-bahak. "Kenapa memangnya Sinta?" jawab Aruna. "Aku takut nanti Rian malah jatuh sakit kalau dia terlalu takut. Soalnya sudah biasanya seperti itu. Kalau dia saking takutnya, ujung-ujungnya masuk rumah sakit karena badannya panas dingin." Sinta menerangkan pada Aruna. "Baiklah Sinta, aku turuti kata-katamu." Aruna berkata demikian sambil melirik ke arahku. Aku yang kebingungan dengan apa yang terjadi hanya bisa melongo saja. Rian, sini aku kenalkan pada kawan lamaku." Sinta menyuruhku berjalan ke depan untuk menemui Aruna. Sinta yang sambil menahan tawa memperkenalkanku pada Aruna. "Hai Rian, maaf membuatmu takut. Aku Aruna, teman lama Sinta." Iya aku Rian." Dengan tingkah kikuk aku menjawab. Bentar, gak bagus amat ini tempat. Sebentar, aku ubah dulu," kata Sinta sambil menjentikan jarinya. Tiba-tiba kami bertiga berada di tempat di mana aku dan Sinta biasa bertemu di alam mimpi. Bentar tak. Jadi dari tadi aku dikerjain sejak di kampus?" tanyaku dengan sedikit emosi. "Iya Yan, maaf ya, soalnya temanku ini ingin berkenalan denganmu." "Kamu tahu gak tak, aku udah takut setengah mati. Ternyata malah ini ulahmu juga. Untung aku gak mati tadi di jalan pulang ke kos karena rasa badanku yang tidak enak. Sudah, sekarang kembalikan aku ke kamar lagi." "Yan, jangan marah lah ya. Dia memohon seperti anak kecil. "Iya Yan, maafin Sinta lah. Ini karena aku yang maksa kok." "Sudah, aku bilang balikin dulu aku ke kamar." Secara kompak kedua cewek ini mengubah ekspresinya menjadi manyun. Melihat ekspresi mereka berdua yang sangat mirip, hati ini serasa ingin meleleh karena melihat kecantikan mereka yang bertambah. Namun demi menjaga gengsiku, aku tetap berpura-pura marah padanya. Dengan ekspresi muka itu, mereka mengembalikanku ke kamar. Perlahan aku membuka mata. Ternyata aku sudah berada di atas kasur, dan di sebelahku sudah ada Via dan Ipung. Kepalaku terasa sedikit pusing karena hal ini.
Aku lihat di pojok kamar berdiri Sinta dan Aruna. Mereka masih menampakkan raut muka manyun. Yan, kamu kenapa sih? Kok tadi pingsan di depan pintu? Untung aku sama Via datang. Kalau enggak, bakal di sana terus kamu sampai sekarang. Soalnya belum ada yang pulang tuh. Ipung menanyakan keadaanku. Ah, enggak apa-apa Pung. Tadi kecapean habis dikerjain dua wanita sinting. Aku menjawab sambil melirik ke arah Sinta dan Aruna. Lah, dikerjain siapa emang? Andrea sama Diva atau siapa Yan? Tanya Ipung menebak nama teman kelas. Alah, bukan mereka. Walau mereka koplak di kelas, tapi bukan mereka. Yan, aku kok ngerasa ada orang lain ya di sekitar kita ini? Via mengungkapkan perasaannya. Ah, nggak ada siapa-siapa kok. Kan tadi Ipung bilang cuma ada aku di sini sama kalian. Lah, tapi biasanya nggak kayak gini suasana di sini. Ucap Via kebingungan. Udah enggak, biasa saja. Via seperti merasa ada yang aneh dengan keadaan di sekitar. Seperti yang sudah aku jelaskan, kalau Via ini juga peka terhadap makhluk seperti Sinta. Namun hanya sekedar merasakannya saja. Via bangkit dari duduknya dan berkeliling di kamarku. Dia seperti sedang mencari sesuatu. Yan, tadi gimana hasil ujianmu? Udah keluar kan? Kamu dapat nilai berapa? Enggak jelek-jelek amat kok Pung. Makasih ya, kemarin sama tadi kamu udah nemenin aku terus. Ini nilaiku juga berkat bantuanmu nemenin aku belajar sama ujian. Yan, dapat berapa emangnya? Tanya Via mengimbui. Ya dapat nilainya cuma 1 lah. Kan cuma 1 mata kuliah doang. Jawabku bercanda. Alah kamu Yan, biasaan kalau lagi ditanya serius pasti jawabanmu bercanda. Buruan kasih tahu, desak Ipung padaku. Iya emang kebiasaan. Citak aja Pung, dia kalau nggak mau kasih tahu, ancam Via. Iya aku kasih tahu. Aku dapat nilai A. Ini semua berkat kalian. Makasih ya. Aku memang selalu berada bersama orang-orang yang berpengaruh di sini. Yang bener Yan. Sangar banget dapat nilai A. Emang tadi pertanyaan dosen gampang apa? Aku malah ngerasa kalau aku ini nggak lagi ujian. Orang tadi malah asik ngobrol sama dosen penguji kok. Saat aku sedang ngobrol dengan Via dan Ipung soal ujian tadi pagi, tiba-tiba Sinta tertawa lirik. Dan tertawanya itu hanya aku saja yang mendengar. Entah kenapa dia bisa tertawa saat aku ngobrol tentang ujian itu. Aku, Via dan Ipung ngobrol hingga akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke kos mereka masing-masing. Aku awalnya ingin mengantarkan Via pulang ke kos, tapi dia menolak karena melihat aku yang tadi pingsan di depan kamar. Via memintaku untuk istirahat saja di kos biar cepat sehat. Katanya mukaku masih pucat, makanya dia tidak mau aku antar. Dan kebetulan juga saat mereka berdua pulang, satu persatu teman kosku datang. Tapi benar apa yang dikatakan Via, aku masih merasa lemas. Akhirnya aku memutuskan untuk tiduran lagi di kasurku. Sementara itu Sinta dan Aruna masih berdiri di pojokan dengan ekspresi yang belum berubah. Setelah aku duduk di atas kasurku, aku merasa sedikit kasihan dengan mereka berdua. Cewek centil yang bernama Sinta, sini duduk menghadapku. Dengan gaya sok-sokan tegas menyuruh Sinta. Sinta berjalan menunduk dengan ekspresi manyunya. Rian masih marah ya? Maaflah kalau bercandanya kebangetan. Dengan nada anak kecil yang memelas, Sinta memohon padaku. Ya sudah, gak apa-apa, tapi jangan kamu lakukan lagi. Sinta hanya mengangguk manja seperti anak kecil. Kamu siapa tadi namanya? Aruna ya? Sini kamu. Ternyata memang sama tingkahnya si Aruna ini dengan Sinta. Aruna mendekat dengan berjalan ditambah lompatan kecil sambil cengengesan. Iya Rian, aku juga minta maaf ya. Aruna berkata dengan gaya anak kecil sambil cekikikan. Kamu ngaku deh, tadi pasti disuruh Sinta kan melakukan itu? Aruna menunduk sambil melirik ke arah Sinta. Sudah gak usah dijawab, aku ngerti kok. Tapi aku mohon, kalian jangan seperti itu lagi. Aku tahu kalian punya kekuatan, tapi jangan digunakan untuk iseng. Buat kekuatan itu untuk hal yang lebih positif. Iya maaf, gak akan kami ulangi. Sore telah berganti malam. Aku dan kedua cewek centil ini terus berbicara hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 8. Karena tubuhku masih merasa capek yang luar biasa akibat kejailan cewek centil itu, aku merebahkan tubuhku di kasur. Aku masih terus berbicara pada mereka dan mereka berdua pun duduk di samping kanan kiriku. Kami membicarakan tentang pertemanan mereka dulu
dan tanpa terasa mataku mulai merasa berat. Secara perlahan aku pun terlelap. Namun sebelum aku terlelap, aku merasakan kalau mereka berdua pun ikut tiduran di sampingku. Akhirnya aku tertidur. Masih tidak lepas dari mereka berdua. Ternyata aku dibawa oleh Sinta dan Aruna ke taman yang biasanya aku dan Sinta bertemu. Di sana kami kembali bercengkrama dan membicarakan tentang kisah antara Sinta dan Aruna. Kemudian Sinta juga menceritakan tentang aku dan dirinya. Sudah beberapa hari ini Aruna mengikuti aktivitasku, masih meneruskan kegiatan setelah ujian. Memang setelah ujian itu nilai sudah keluar, tapi aku masih harus mengerjakan beberapa revisi yang diberikan oleh dosen penguji. Sudah 3 kali ini aku janjian dengan dosen pengujiku yang bernama Pak Adi. Namun 3 kali itu juga aku batal bertemu dengan beliau karena beliau ada urusan di luar kampus. Entah beliau sengaja atau tidak, tapi setiap kami sudah janjian dan aku sudah berada di depan ruangan beliau, pasti beliau ada saja acara beliau. Hingga malam tadi Aruna memperhatikanku. Sepertinya dia melihat aku seperti sedang kesusahan. Malam itu Sinta sedang tidak berada di sana dan aku hanya berada di kamar bersama Aruna. "Rian, kamu kenapa? Kok wajahnya seperti sedang memikirkan sesuatu?" "Ah, aku tahu. Kamu pasti lagi mikirin aku kan? Pasti masih membandingkan aku sama Sinta. Cantikan siapa kan?" Aruna bertanya sambil menggodaku. "Ah, kamu ini sama saja kayak Sinta. Sama-sama centil. Ini aku lagi mikirin gimana cara ketemu sama dosen. Dari 3 hari kemarin aku janjian, tapi akhirnya pasti batal karena si dosen ada acara terus di luar." "Kan kali aja, memang kenapa? Kan santai aja, gak apa-apa. Gak usah diselesaikan, kan masih bisa besok-besok. Lagian kamu ini terlalu cepat selesai dibandingkan yang lain." "Ya percuma dong jadinya Kalau aku tunda menyelesaikan revisi ini, aku pengennya cepat selesai aja. Kan tinggal nyusun rencana ke depan kalau kuliah udah selesai." "Sepertinya kamu pengen cepat selesai ya. Ya udah tenang aja, besok dosennya nggak kemana-mana kok." "Tahu dari mana kamu Emang kamu tahu siapa dosen yang mau aku temui?" "Nggak tahu siapa." Dengan tertawa so imut dia menjawabnya. "Dasar, kayaknya kamu emang kopiannya Sinta ya." "Jangan samain aku sama si centil itu. Buru, kasih tahu siapa nama dosenmu." Dengan sedikit manyun dia menjawabku. "Tuh kan, emang mirip, ngambekan juga." Tahu jadi males bantuinnya." Dengan nada jengkel dan bertingkah seperti anak kecil yang ngambek, tidak dibelikan mainan dia bertingkah. Benar-benar mirip. Aku tertawa cukup kencang karena memang benar-benar mirip dengan Sinta. Hanya saja mukanya lebih cantik Sinta, tapi dia tetap imut. "Bener ya, mau nyamain terus, aku gak jadi deh bantuin." Terlihat bibirnya semakin manyun seperti Sinta saat sedang ngambek. Iya gak deh, tapi bantuin ya, namanya Pak Adi," jawabku sambil menahan tawa. "Awas aja kalau masih nyamain aku sama dia." Dengan wajah kesal dia melirikku. Tidak lama setelah itu semerbak wangi yang menandakan Sinta datang pun mulai tercium. Setiap Sinta dan Aruna datang pasti akan memunculkan tanda berupa harum wangi, namun wangi mereka berdua beda. Jika Sinta memiliki wangi yang sangat membuat aku nyaman, wangi Aruna ini wangi yang tercium seperti bunga yang sangat segar. Akan tetapi aku lebih suka harum yang muncul dari pertanda Sinta datang, karena tidak ada yang menyerupai. Kalian berdua lagi ngapain tuh? Maaf baru datang." Sinta datang dan menyapa kami. "Hai Sinta," jawabku sambil menahan tawa karena tingkah Aruna seperti sedang ngambek. "Kalau kamu mau ketawa, awas saja gak bakal aku bantuin," ancam Aruna padaku saat mendengar aku menahan tawa. "Kalian ini kenapa sih kayak anak kecil gitu?" tanya Sinta penasaran. "Ini nih Rian, masa iya sama-samain aku sama kamu tak?" Dengan raut muka yang cemberut berkata pada Sinta. Jangan pernah samain aku sama dia ya, kita ini beda," Sinta memperjelasnya. "Iya enggak kok." Aku tidak bisa menahan tawa saat mereka berdua menampakkan ekspresi muka yang hampir sama dengan cemberutnya. "Tuh kan ketawa lagi, udah aku gak jadi bantuin." Aruna merajuk seperti anak kecil. "Bantuin apa sih Yan? Hati-hati aja ya, kalau kamu dibantuin Aruna pasti ada yang gak beres nantinya." "Jangan gitulah Aruna, bantuin ya, janji deh gak samain kamu sama Sinta lagi." Emang apa gak beresnya tak?"
Udah gak usah didengerin Sinta. Oke aku bantu, tapi jangan samain kita lagi. Aku hanya mengangguk sambil menahan tawaku karena mereka masih menunjukkan ekspresi yang sama. Ya udah kalau gitu aku gak ikutan ya Yan, kata Sinta memperingatkanku. Entah apa yang dimaksud Sinta, tapi aku tidak memperdulikannya. Soalnya aku beberapa kali minta Sinta untuk membantuku memperlancar bertemu dengan dosen. Dia pasti menolaknya. Dia beralasan bahwa dia ingin aku menyelesaikan sekolahku dengan usahaku sendiri. Kesusahan aku bertemu dengan dosen itu merupakan salah satu urusan yang harus bisa diatasi sendiri. Setelah meladeni kekonyolان mereka berdua karena aku sama-samakan, aku memutuskan untuk pergi tidur. Ternyata saat aku sedang berusaha untuk tidur, mereka berdua malah berdiskusi tentang kemiripan mereka. Aku yang masih terjaga dan mendengar obrolan mereka hanya bisa menahan tawa sambil berpura-pura sudah tertidur. Aruna yang sepertinya mendengar aku menahan tawa, tiba-tiba tangan Aruna menutup mulut dan hidungku yang membuatku tidak dapat bernapas. Akhirnya aku bangkit lagi dari kasur dan betapa kagetnya ternyata tangan Aruna memanjang. Soalnya dia berada agak jauh dari aku tidur tadi, kurang lebih 2 meter. Tangannya memanjang dan meraih hidung dan mulutku. Karena kaget dan tidak bisa bernapas, aku pun akhirnya bisa tidur secara instan alias aku pingsan. Pagi hari aku dibangunkan oleh Aruna dan masih dengan cara yang sama usilnya. Dia menutup lubang hidungku dengan kedua jarinya yang dimasukkan ke lubang hidungku dan ditarik kembali. Itu dia lakukan berulang-ulang kali dan itu sukses membangunkanku dengan tampang blow on karena sesak napas. Orang Jawa bilang cengap-cengap. Melihat aku yang terbangun dan dalam keadaan susah napas, terlihat Aruna dan Sinta tertawa cekikikan. Entah sejak Aruna ikut nimbrung di sini, kejahilan Sinta semakin bertambah. Mereka berdua memandangku sambil cekikikan dan terlihat sangat puas. Aku yang sedikit jengkel hanya bisa mengatur napas dan segera bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Soalnya jam sudah menunjukkan pukul 4.50. Aku berdiri, kemudian melewati mereka berdua dengan memberikan lirikan tajam untuk memberitahu kalau aku lagi sedikit emosi. Bukannya selesai cekikikan, mereka malah semakin puas tertawanya. Sial amat kayaknya hari ini. Pagi-pagi sudah dikerjai 2 makhluk centil. Aku pergi ke kamar mandi untuk mandi sekalian berwudu dan bergegas kembali ke kamar untuk sholat. Aku sempat beres-beres kamar sebelum aku berangkat ke kampus jam 7 untuk bertemu dosen. Aku merasa ragu bahwa kali ini akan berhasil menemuinya. Akhirnya aku berangkat ke kampus. Aku pacu motor sedikit cepat, berharap dosen belum pergi. Sesampainya di kampus terlihat gedung berwarna ungu dan kembali rasa ragu bertemu dosen kembali muncul. Akan tetapi aku teringat dengan janji Aruna kalau dia mau membantu. Dengan sekuat mungkin aku menghilangkan rasa ragu itu dan segera bertemu dengan dosen. Aku berjalan ke gedung 1 untuk segera bertemu dengan dosen. Sesampainya di depan ruangan, aku bertanya pada satpam yang berjaga, Pak Adi sudah berada di ruangannya atau belum? Dan jawabannya pun membuat keraguanku muncul. Satpam itu berkata, tasnya sih ada mas, tapi nggak tahu orangnya di mana. Tapi setahu saya dia belum keluar kok. Tunggu sebentar aja dulu. Dengan menghela nafas, aku pun duduk di kursi depan ruangan dosen itu. Tidak berselang lama akhirnya Pak Adi pun muncul. Namun ada yang aneh dengan gerak-gerik Pak Adi. Dia berjalan sambil memegang perutnya dan terlihat keringat membasahi kepala dan badannya. Pak Adi pun langsung masuk ke ruangannya. Aku pun dipersilakan oleh satpam untuk masuk ke ruangan Pak Adi. Selamat pagi Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya mau mengajukan hasil revisi skripsi Pak. Iya silakan duduk. Pak Adi mempersilahkan aku untuk duduk dengan nada seperti sedang menahan sesuatu. Maaf Pak, Bapak sehat kan? Kok keringat Bapak banyak banget? Tanyaku keheranan dengan kondisi Pak Adi. Aduh, nggak tahu ini mas. Nggak biasa-biasanya kayak gini. Dari tadi pagi, sejak sampai kampus kayak gini. Dengan nada cemas Pak Adi tetap memegang perutnya. Salah makan mungkin Pak, atau malah belum makan? Sudah kok, biasanya juga nggak gini. Udah mana, sini revisimu. Pak Adi meminta hasil revisiku dengan duduk yang tidak bisa diam, alias goyang kanan goyang kiri seperti sedang menahan sesuatu. Aku diam sambil melihat gerak-gerik Pak Adi yang sepertinya semakin parah dengan tidak bisa duduk diam. Aduh sakit amat ini perut, udah kekuras habis kayaknya dalamnya. Bapak nggak apa-apa atau mau saya panggilkan satpam buat bawain obat Pak? Sudah, nggak usah. Oh ya, ini udah benar kok.
saya tanda tangani saja. Pak Adi kemudian menandatangani revisiku dan memberikannya padaku. Setelah selesai, aku pun berdiri dan kemudian menyalami Pak Adi dan berterima kasih. Pak Adi pun ikut berdiri dengan keringat yang semakin banyak. Saat Pak Adi berdiri dan menyalamiku, terdengar suara. Terlihat mimik muka Pak Adi berubah seketika, dan saat itu juga Pak Adi melepas tangannya dariku. Aku hanya tersenyum kecut dan segera pamit. Dan saat aku mulai melangkah meninggalkan Pak Adi, aku mendengar beliau bergumam, "Sial, kali ini tembus." Saat aku sampai di pintu ruangan, Pak Adi kembali memanggilku dan memintaku untuk memanggilkan satpam masuk ke ruangannya. Aku mengiyakan dan sekalian pergi pulang ke kos. Sesampainya di kos, aku sudah disambut oleh Sinta dan Aruna. Terlihat Sinta dengan senyumnya menyambutku dan Aruna seperti tertawa cekikikan. "Rian, gimana? Sukses kan ketemu dosennya? Kan aku udah bilang." Dengan enteng Aruna bertanya padaku. "Oh, jadi itulah kamu. Kasihan lu Pak Adi, kamu ini ada-ada saja." "Lah yang penting kan kamu berhasil ketemu dia kan?" "Sudah aku duga, pasti ada hal seperti itu," ucap Sinta seperti sudah tahu yang dilakukan Aruna. Beberapa hari kemudian urusan revisi sudah selesai. Aku tinggal menyelesaikan beberapa berkas yang harus dikumpulkan sebagai syarat mengikuti wisuda. Aku berencana mengerjakan berkas itu bersama dengan temanku yang beda kelas. Namanya Anggi. Ya, Anggi ini juga orang yang termasuk berpengaruh pada skripsiku. Aku mengerjakan skripsi dibantu dia, dan begitupun aku membantu dia dalam mengerjakan skripsinya. Kebetulan skripsi kami memiliki topik bahasan yang hampir sama, yaitu tentang Arduino. Jadi kami bisa saling bantu dalam membuat proyek. Ada satu saat mengerjakan berkas itu di kosan milik Anggi. Walau dia cewek, dia ngekos di tempat kos yang bebas untuk bertamu siapapun, asal tidak lebih dari jam 10 malam. Si Anggi ini orang Jawa Barat, lebih tepatnya orang Ciamis. Dia cewek yang menurutku manis dan luwes. Jadi pakai pakaian apapun dia akan terlihat manis, bahkan bisa tambah cantik. Entah kenapa sejak mengerjakan skripsi ini, aku dan dia menjadi lebih akrab dan lebih terbuka. Dan seiring dengan itu, rasa suka mulai timbul. Aku tahu aku sudah ada via, tapi entah karena sering bareng dengan Anggi, rasa itu timbul. Saat aku sedang mengetik berkas untuk dikumpulkan, aku tanpa sadar memperhatikan Anggi yang terlihat tambah cantik. Beda saat sedang di kampus yang selalu menggunakan celana panjang dan pakaian rapi. Saat di kos, dia menggunakan pakaian biasa dengan celana pendek, tapi tidak seksi alias masih batas wajar kalau ada tamu laki-laki. Tiba-tiba ada suara cewek mendehem dari arah luar. Karena kaget dengan suara itu, aku langsung pura-pura menulis lagi sambil menengok jam yang sudah menunjukkan jam 9:55. Akan tetapi karena aku sudah sering kesini sejak mengerjakan skripsi, aku jadi akrab dengan pemilik kos. Dan aku untuk malam itu meminta izin untuk bertamu sampai jam 11 malam, seandainya belum selesai. Akhirnya aku diizinkan oleh pemilik kos. Aku yang melihat Anggi sedang menulis juga sempat terpana. Saat itu juga, suara itu muncul lagi dari arah luar. Aku merasa itu mungkin suara ibu kos di sini. Karena tidak enak dengan kode itu, aku memutuskan untuk segera pulang dulu dan akan kesini lagi besok pagi agar bisa lebih cepat menyelesaikan tugas ini. "Gi, aku pulang dulu aja ya, nggak enak udah jam 10. "Lah tadi kan udah izin sampai jam 11-an, kok malah mau pulang baru jam 10? "Iya sih, tapi dari tadi aku dengar ada orang yang jadi aku ngerasa nggak enak aja." "Ah, kapan? Aku nggak denger itu." "Barusan sama tadi, udah 2 kali kok." "Lah, bapak sama ibu kos kan tadi pergian. Kamu lupa apa? Tadi kan mereka pamitan sama kita." Aku kepikiran itu juga. Dan terus siapa tadi yang mengeluarkan suara itu? Sinta atau Aruna? Jelas tidak. Setiap kemunculannya pasti ada harum wangi. "Mungkin temanmu kali, Nggi. Udah aku pulang dulu aja. Gak enak sama teman-temanmu itu." "Temanku juga pada pulang ya. Cuma ada satu yang gak pulang sih. Tapi dia lagi keluar. Ya masa aku sendirian sih?" Gak apa-apa kali, Nggi. Apa kamu takut ya?" "Enggak juga, tapi kan jadi sepian kalau aku sendiri." "Ya udah, ayo ikut aku aja ke kosku. Bubuk sana sekalian." "Alah, itu mah malah keenakan kamu." Dan saat aku sedang berpamitan dengan Anggi, tiba-tiba ada suara keras dari luar. Brak! Suara yang mirip seperti seseorang menutup pintu dengan keras. Aku dan Anggi langsung mengecek suara itu berasal dari mana.
Aku dan Anggi mengecek ke setiap kamar dan rumah si pemilik kos. Anggi memegang tanganku dengan kencang karena ada yang aneh. Saat kami cek, tidak ada tanda-tanda orang baru saja menutup pintu. Dan aku yang merasa memang ada yang aneh, langsung berpamitan dengan Anggi untuk pulang. Gi, udah ya, aku pulang dulu. Kayaknya ada yang gak suka aku di sini lebih dari jam 10. Ih, apaan sih kamu, Yan? Gak usah nakut-nakutin lah. Lagian ini kan gak ada siapa-siapa. Gak boleh pulang sebelum temanku balik. Anggi minta dengan wajah memelas dan mata mulai berkaca-kaca seperti mau menangis. Ya, jangan nangis lah. Ya udah, aku temenin. Tapi kita tunggu temanmu di luar aja ya. Jangan di sini. Dia hanya mengangguk sambil menahan tangis karena takut. Aku dan Anggi pun berjalan keluar kos dan menunggu temannya di luar gerbang. Gi, kayaknya kemarin-kemarin gak pernah gini ya? Heeh. Dia menjawab singkat karena masih merasa takut. Ini pasti karena aku terlalu malam main di sininya. Besok-besok aku sampai jam 9 aja kalau main malam ya. Anggi hanya diam saja sambil cek ke HP-nya, berharap ada kabar dari temannya itu. Melihat Anggi yang cemas, aku berusaha menghiburnya dengan aku ajak ngobrol lepas dari kejadian barusan. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya teman Anggi kembali. Dan saat aku berpamitan lagi dengan Anggi, terlihat ada wajah lega dari Anggi. Entah dia memikirkan apa tadi, yang pasti dia kebingungan kalau temannya itu tidak pulang. Akhirnya aku pun berpamitan dan pulang meninggalkan mereka. Saat aku mulai beranjak pergi dengan motorku, aku melihat lewat spion kalau mereka tidak langsung masuk ke kos. Namun mereka berbicara dulu di luar. Saat melihat spion, aku melihat ada yang ganjil. Aku seperti melihat ada sesuatu di balik pintu gerbang kosnya yang hanya terlihat sebelah bagian saja. Itu pun tidak jelas dan aku tidak bisa memastikan itu apa atau itu siapa. Sesampainya di kos, ku buka pintu dan aku telah disambut oleh kedua makhluk centil. Akan tetapi hanya satu yang menyambutku dengan senyuman, si Aruna. Dan si centil Sinta, entah kenapa dia seperti sedikit judes saat aku pulang. Hai cowok, udah pulang nih, udah puas mainnya, sapa Aruna dengan genjet. Iya. Aku hanya bisa menjawab kaku karena melihat ekspresi Sinta yang judes. Cengengesan, sini duduk dulu kamu. Dengan judes Sinta menyuruhku. Ya ampun Sinta, dia kan baru pulang, udah mau diomelin aja, bela Aruna. Kamu cewek numpang, diam dulu, kamu buruan duduk cowok penakut. Iya. Aku menahan tawa karena perkataan Sinta pada Aruna. Apa kamu ketawa-ketawa, dibelain malah ngeledek. Wajah Aruna berubah cemberut. Kamu itu udah tahu punya Via, malah berani main di kos cewek sampai malam. Kan aku ngerjain tugas, tak? Tapi aku tahu kamu ada rasa sesuatu kan? Itu... Aku tidak bisa berkata-kata. Aku kepergok sama dia. Udah sana tidur buru. Bentar lah tak, belum ngantuk. Aku mau tanya sesuatu dulu. Tadi waktu aku di sana, aku lihat. Belum sampai aku selesai menceritakan hal yang terjadi, tiba-tiba Sinta menonyor kepalaku. Secara instan aku berbicara tidak jelas. Rasa kantuk dan pandangan pun mulai gelap. Aku mulai membuka mataku karena hawa di sekelilingku terasa sangat dingin. Dan saat mata sudah mulai terbuka, aku melihat Sinta berlalu keluar pergi meninggalkanku. Ternyata aku sudah berada di atas kasur dan jam di HP sudah menunjukkan angka 04.30. Ya, memang ini jam di mana Sinta membangunkanku. Namun kenapa Sinta langsung pergi begitu saja dan menyalakan kipas angin dengan kecepatan full? Apakah karena semalam dia marah padaku? Aku tidak menghiraukan sejenak pikiran tentang Sinta. Aku beranjak ke kamar mandi seperti biasa untuk mengambil air wudhu. Setelah itu langsung aku melaksanakan kewajibanku. Urusan pagi hari pun selesai. Tinggal sekarang kemana kedua cewek centil itu berada. Aku beberapa kali memanggil Sinta, tapi tidak kunjung datang. Jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Sedikit siang nanti aku berencana ke kos Anggi lagi untuk melanjutkan pengurusan berkas yang semalam belum selesai. Akan tetapi pagi ini aku akan berkeliling komplek dulu untuk mencari penjual sate yang biasa aku beli. Sempat malas untuk keluar sebenarnya karena cuaca pagi ini tidak begitu bersahabat. Gerimis air hujan turun dengan manjanya dan angin yang berembus pelan membelai tubuh ini. Namun karena aku berniat untuk cepat ke kos Anggi, mau tidak mau aku harus cari makan dulu sekalian membelikan Anggi. Aku pun mulai berkeliling komplek menggunakan motor. Sempat khawatir juga takutnya si penjual sate tidak mangkal pagi ini
karena cuaca gerimis. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya aku sampai di sebuah perempatan di mana si penjual itu mangkal. Ternyata di sana dia tidak ada. Aku masih belum menyerah dan berharap bakal menemukan penjual sate itu. Saat aku mau berbalik arah, ternyata ada seorang yang memanggilku. Si penjual sate. Dia pindah ke depan toko bangunan yang kebetulan belum hujan. Mungkin karena hujan makanya dia mangkal di sana. Aku memesan 2 porsi untuk kubawa ke kos Anggi dan makan bareng di sana. Selesai dengan urusan tukang sate, aku langsung pergi kembali ke kos. Di sana Sinta telah menungguku duduk di atas kasurku. Wajahnya masih sama dengan saat aku kembali pulang dari kos Anggi semalam. Karena melihat wajahnya yang masih seperti itu, aku cuek saja. Aku hanya menaruh bungkusan sate di atas meja dan berniat untuk keluar lagi, sekedar menenangkan pikiran karena takut diomeli si cewek centil. Tapi saat aku mau keluar, tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan keras. Ini sudah jelas ulah Sinta. Sinta, kenapa sih pagi-pagi gini udah marah-marah aja? Kamu ini masih mau ke kos dia lagi? Kan semalam udah aku bilangin, aku gak suka karena kamu udah ada Via, dan Via itu udah bagus buat kamu. Sinta, aku ini ngerjain tugas di sana. Tugas apa? Tugas perasaan maksud kamu? Lah, ya tugas kampus. Kok malah perasaan sih gimana? Kan bisa ngerjain sendiri di sini. Ya nggak enak lah, Tak. Dia udah bantu aku sejak awal skripsi. Masa iya aku nggak bantu dia sekarang? Pagi hari aku sudah disuguhi yang seperti ini. Akhirnya aku menjelaskan semua hal tentang Anggi. Pokoknya banyak yang aku jelaskan hingga akhirnya dia mau menerima penjelasanku dengan syarat. Oke, kamu boleh ke sana, tapi ingat jaga perasaanmu. Kamu udah punya Via. Iya, tenang aja. Aku juga nggak mau nyakitin perasaan siapapun. Pikirku, aku kan yang pacaran dengan Via, tapi kok yang cemburu Sinta? Iya, Tak. Aruna mana ya? Kenapa nanyain dia? Kamu pengen gantiin aku sama dia? Oh gitu. Ya elah, belum juga aku jawab udah disamber duluan. Tanya aja, kan semalam masih di sini. Si centil itu lagi ada urusan, besok paling kesini lagi. Aku menahan tawa karena si centil mengatakan satunya si centil juga. Apa ketawa-ketawa? Udah sana kalau mau berangkat, berangkat aja. Tapi jangan pulang malam lagi. Dan satu lagi, aku nggak mau ikut. Iya, ini mau ganti celana. Pergi dulu sana. Lagian yang mau ajak kamu juga siapa? Kan enak berduaan aja. Alah, biasanya juga aku di sini kamu cuek aja. Oh gitu. Awas kamu ya. Tak. Yang bener ini kejepit, Tak. Aduh, nggak enak banget rasanya. Udah. Ya ampun, ampun dah. Waduh, pecah dah ini, Tak. Waktu aku lagi berganti celana, tiba-tiba entah dengan cara apa, Sinta menarik celanaku, padahal dia berada di jarak 2 meter dariku. Akhirnya Sinta melepaskannya juga dengan wajah senyum puas. Setelah itu aku berangkat ke kosan Anggi dengan masih diguyur gerimis hujan yang tetap malu-malu. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya aku sampai juga di kosan Anggi. Jam masih menunjukkan jam 8:30. Aku menuju ke kamar kos Anggi dan ku ketuk pintunya. Assalamualaikum, Anggi, udah bangun belum ya? Belum ada jawaban dari Anggi. Lalu aku ulangi 2 kali lagi, 3 kali, dan akhirnya dia membukakan pintu kamarnya. Saat terbuka pintu kamar Anggi, aku dikejutkan dengan perwujudan muka Anggi di pagi itu. Muka yang pucat dengan mata seperti panda, ditambah rambut yang acak-acakan. Weh, Nggi, bikin kaget aja. Han, pagi amat, kirain nanti jam 9-an. Lah kamu pikir sekarang jam berapa? Kan udah jam 9 kurang. Iya ya. Waduh, aku kesiangan. Aku gak bisa tidur ya gara-gara semalam. Lah, kenapa emang? Kan ada temanmu. Iya sih, tapi dia langsung tidur setelah itu. Jadi ya sama aja aku sendirian. Ya udah, ini makan dulu aja sekarang. Aku temani dulu. Wah, makasih banget. Kamu sampai repot-repot beliin makan. Ya udah, kamu cuci muka dulu sana. Aku siapin di kamar kamu. Oke, emang teman paling baik kamu. Anggi pun langsung menuju kamar mandi dan membersihkan dirinya. Di saat menunggu Anggi dari kamar mandi, aku menghubungi Via untuk mengabari kalau aku masih berada di kos Anggi untuk melanjutkan garapanku. Via mengerti hal akan itu. Tidak berselang lama, Anggi pun kembali dari kamar mandi. Hal ganjil mulai terjadi lagi. Saat Anggi kembali dari kamar mandi dan langsung masuk ke kamar, aku sempat melihat sedikit bayangan anak kecil yang seolah tidak jadi masuk karena melihat aku ada di kamar Anggi. Wih, cepat banget, Nggi.
Nah gini kan cantik jadinya, gak kayak tadi. Ah apaan sih kamu? Aku bilangin Via baru tahu kamu. Ah lah kan bener kalau cewek kan cantik. Mana ada cewek ganteng. Alah udah basian. Ngelak seperti itu. Iya deh, udah sini makan dulu. Udah aku beliin sate nih. Wah makasih ya, jadi ngerepotin kan? Ah enggak Nggi. Barusan kamu dari kamar mandi sama siapa sih? Ah ya sendirilah, masa iya ngajak temen, emang kenapa? Gak apa-apa, udah situ makan dulu. Ih kamu nih jangan bikin takut ah. Udah dibilang gak apa-apa, cuma iseng aja. Kami pun akhirnya makan pagi bersama sambil ngobrol hal-hal yang tidak penting, sambil sesekali bercerita soal semalam. Beberapa menit kemudian akhirnya selesai juga kami sarapan pagi. Aku merasa mules karena habis makan. Memang dari awal aku berangkat aku belum sempat store. Akhirnya aku numpang buat merenung sejenak. Aku pergi ke kamar mandi yang ditunjukkan Anggi. Aku melihat pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup karena petunjuk Anggi kalau penghuni lain sedang tidak ada dan hanya tersisa dia dan satu temannya saja yang kebetulan belum bangun. Aku langsung buka pintu kamar mandi. Di sini aku mulai dikejutkan dengan sosok seorang wanita yang berada di dalam kamar mandi dengan ekspresi yang cukup aneh menurutku. Namun bukannya marah saat aku buka, malah dia langsung keluar dari kamar mandi itu. Aku hanya tersenyum saja sambil beranjak masuk ke kamar mandi. Dia tidak membalas senyumanku, hanya langsung berjalan keluar. Memang sedikit aneh, tapi aku cuek saja karena saking kebeletnya. Aku tidak pikir aneh-aneh. Dengan cepat aku melepaskan celana dan mulai melakukan prosesi semedi. Cukup lama aku semedi di sana, hingga akhirnya aku selesai juga dengan badan penuh keringat dan sedikit ngos-ngosan. Selesai dengan urusan kamar mandi, aku pun keluar dari kamar mandi. Dan saat aku keluar, ternyata sosok wanita itu masih ada di depan kamar mandi itu. Dia berdiri membelakangiku. Karena aku takut mengganggu dia, aku hanya lewat saja. Namun ternyata dia memanggilku saat sudah beberapa langkah aku melewatinya. Rian? Nada datar dan pendek terdengar. Aku terdiam sejenak dan kemudian berbalik arah. Iya mbak, jawabku sabar. Dia hanya tersenyum kecil sambil mengulurkan tangannya. Aku kemudian membalas dengan mengulurkan tanganku. Akhirnya tanganku bersalaman dengan wanita itu. Sungguh terasa dingin dari tangan wanita itu. Aku maklum, karena memang cuaca masih dingin. Saat sedang bersalaman, tiba-tiba dia berbalik arah dan beranjak pergi meninggalkanku. Di sini aku benar-benar merasa kaget karena saat sosok cewek itu berbalik dan beranjak pergi, aku benar-benar terpaku. Karena saat dia pergi, tanganku masih merasakan genggamannya, dan saat dia berbalik pun, aku tidak merasakan dia sudah melepaskan tangannya dariku. Benar saja saat aku melihat ke arah tanganku yang sedang bersalaman, tanganku sedang memegang tangan cewek itu dan hanya tangan saja. Ditambah tangan itu menggerakkan jari-jarinya. Tanpa pikir panjang, aku lempar tangan itu dan segera lari ke kamar Anggi. Saat sedang berlari sambil menengok belakang, takutnya dia malah mengejar. Tiba-tiba aku terjatuh, entah aku tersandung karena apa. Padahal lantai di sana tidak ada barang yang mengganggu dan tidak licin. Tidak ambil pusing, aku melanjutkan langkahku sedikit cepat kembali ke kamar Anggi. Baru beberapa langkah aku mendengar suara anak kecil seperti sedang menangis. Entah asal suara itu dari mana, karena menurutku itu aneh. Aku cuek saja dengan suara tangisan itu dan terus beranjak ke kamar Anggi. Saat sampai di depan kamar Anggi, ternyata kamarnya ditutup. Dan saat aku coba buka, ternyata terkunci dari dalam. Aku ketuk pintunya. Gi, kamu di dalam kan? Tanyaku dari luar pintu. Yan, bentar aku lagi ganti baju. Malu ada cowok masa baunya kecut. Oh iya deh, tapi buruan ya. Iya ini selesai kok. Anggi pun membuka pintu dan aku buru-buru nyelonong masuk ke dalam. Loh, kenapa Yan? Mukamu ketakutan gitu? Emang digangguin siapa lagi? Ah, enggak ada kok, Gi. Benar gak ada. Ih aku jadi parno Yan. Aku jadi ngerasa gak nyaman sama kos ini. Beneran loh, gak ada apa-apa. Aku barusan cuma kedinginan aja. Kan tahu sendiri masih gerimis gitu. Oh iya baguslah kalau emang itu alasanmu. Tapi beneran Yan, aku rasanya pengen pindah aja. Takut ada kejadian kayak semalam. Udah gak apa-apa Nggi. Lagian kan kamu tinggal beberapa minggu saja. Habis itu udah wisuda dan pulang kan. Iya sih, tapi daripada nggak tidur. Aku dan Anggi pun saling mengobrol di mana Anggi merasa ketakutan setelah kejadian semalam. Akan tetapi dia juga bingung kalau mau pindah karena sayang dia tinggal sebentar lagi di sini.
Sehabis wisuda dia langsung pulang ke kampungnya. Lalu setelah kami ngobrol panjang lebar, dia memutuskan untuk tetap tinggal di situ. Dengan inisiatif, dia mengajak teman untuk menginap di kosannya. Saat sedang asik mengobrol tentang keputusan dia, si Anggi ini tiba-tiba fokus ke satu titik di belakangku, tepat. Melihat ekspresinya, sepertinya dia serius sekali memperhatikan titik itu. Dan karena aku penasaran, aku berniat untuk menengok ke arah belakangku. Baru kepalaku bergerak sedikit. Tiba-tiba Anggi bergerak cepat meraih sesuatu di tangannya. Lalu dia remas-remas dengan maksud agar aku tidak melihat barang yang diraihnya. Namun saat dia beranjak ke salah satu sudut kamar, aku melihat barang yang digenggamnya. Sebuah kain berwarna putih ungu polkadot. Mengetahui barang yang dia genggam, aku hanya tertawa lirik. Namun tertawaku ini ternyata didengar oleh Anggi. Dia menoleh ke arahku dengan ekspresi marah bercampur malu karena wajahnya berubah menjadi merah. Setelah menenangkan Anggi, kami pun mulai mengerjakan berkas-berkas yang masih kurang itu. Kami juga pergi ke kampus untuk mencari referensi tentang berkas yang masih kurang itu. Setelah referensi yang kami cari terkumpul, kami pun beranjak pergi dari kampus dan kembali ke kosan Anggi untuk kembali meneruskan tugas tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.